Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali dengan daily devotion yang berjudul Imam yang Beriman. Kita sebagai orang-orang tua dan sebagai pemimpin gereja dan sebagai mungkin leader-leader perlu merenungkan kembali apakah kita sudah menjadi imam yang beriman bagi setiap orang-orang yang mungkin kita pimpin saat ini. Nah, hari ini kita akan belajar dari kisah Abraham. Namun sebelumnya saya akan membuka dengan pertanyaan. Apa yang paling kita kasih dalam hidup kita? Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana jika yang paling berharga itu hilang? Kira-kira masihkah kita akan mengasihi Allah dengan sesungguh hati? Nah, dalam Kejadian ayat 22 sampai di ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Sebelum lebih lanjut lagi, saya masih memiliki pertanyaan. Mengapa Allah terkadang atau bahkan seringkali menguji iman kita dari hal-hal yang paling berharga dalam hidup kita? Nah, dari kisah Abraham tadi sebenarnya kita akan menemukan sebuah catatan penting bahwa semakin indah sesuatu, semakin ia memiliki kapasitas untuk menjadi sesuatu yang menomorduakan Allah dalam hidup kita, atau dengan kata lain mungkin berhala. Nah, semakin kita takut kehilangannya, semakin besar kemungkinannya untuk kita menyembah hal-hal yang indah tersebut. Dari Kejadian 22, dari kisah Abraham tadi kita belajar untuk menjadi seorang imam yang beriman, kita harus memiliki kepekaan terhadap suara Allah dalam hidup kita. Karena ketika kita beriman kepada Allah, maka kita pasti akan membutuhkan tuntunan-tuntunan yang daripada Allah itu sendiri. Karena itu kita perlu belajar dari Abraham untuk belajar mendengar suara Allah itu dalam hidup kita. Kalau demikian, maka kita juga butuh yang namanya terkoneksi dengan Tuhan agar kita memahami apa yang menjadi suara Allah dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, dalam ayat 9 sampai 12, kita perlu belajar dari Abraham untuk memilih taat kepada Allah. Abraham mengasihi anaknya, dan Ishak adalah anak yang sangat-sangat ditunggu oleh Abraham. Tapi Abraham tetap memilih untuk taat kepada Allah meskipun kadang-kadang itu rasanya agak di luar kendali, agak di luar batas dari Abraham sendiri, tapi dia belajar untuk taat dan tunduk pada otoritas Allah dalam kehidupannya. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir, dari Abraham kita perlu belajar untuk memahami bahwa segala sesuatu yang Allah ciptakan, yang Allah izinkan terjadi, itu pasti memiliki tujuan yang spesifik dalam kehidupan kita, termasuk tantangan dan ujian hidup itu sendiri. Dan seringkali itu dipakai oleh Allah untuk mendewasakan iman kita kepadanya. Nah, tetapi masalahnya banyak orang seringkali berpendapat bahwa jika Allah Maha Tahu, seharusnya Dia tidak perlu menguji iman Abraham ataupun iman kita. Kan Allah sudah Maha Tahu. Kenapa Allah mesti menguji iman kita? Sebenarnya ini ya wajar untuk dipertanyakan, tetapi kita perlu memahami bahwa ya Allah memang Maha Tahu. Tapi Abraham dan kita nggak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita kalau kita nggak melewati ujian hidup atau kesulitan hidup yang Tuhan berikan. Dan terkadang lewat ujian hidup itu sendiri kita memiliki kedewasaan iman dan kita makin memahami bahwa wow, betapa dahsyatnya Allah dalam kehidupan kita. So hari ini buat kita semua, mari belajar jadi imam yang beriman, yang tunduk pada Allah, yang belajar untuk peka terhadap suara Allah, dan belajar untuk tetap menikmati setiap proses dari Allah. Hari ini katakan dengan iman kita, saya mau menjadi imam yang beriman kepada Allah. Amin. Kebenaran firman Tuhan, karena kita semua dituntun selalu oleh Roh Kudus untuk menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami akan belajar lebih lagi untuk dengar suara-Mu Tuhan. Kami akan belajar lebih lagi untuk taat kepadamu, dan kami akan belajar lebih lagi untuk belajar memahami apa yang menjadi rencana-Mu dalam kehidupan kami. Tuntun setiap kami, kuatkan setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.